Sementara itu, Koperasi Garuda Yaksa Nusantara (KGN) Gerindra menggelar pendidikan politik kader penggerak di bidang ekonomi dengan tema penguatan ekonomi kerakyatan di Wisma Nangunkerti, Pancasari, Buleleng. Selain sebagai upaya konsolidasi partai, kegiatan ini juga bertujuan membimbing kader dalam memberdayakan ekonomi kerakyatan di masyarakat. Hadirin di Ketua DPD Gerindra Bali Ide Bagus Putu Soekarta mengatakan, pendidikan politik kader penggerak merupakan kegiatan rutin yang digelar secara berjenjang hingga tingkat kecamatan. Pendidikan politik kader penggerak kali ini lebih fokus terhadap bidang ekonomi dengan tema penguatan ekonomi kerakyatan yang merupakan salah satu poin dalam 6 aksi Gerindra. Dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan ini, KGN yang juga kader Gerindra memberikan pembekalan dan penguatan kepada kader-kader inti, yaitu 60 pengurus KGN Kabupaten, Kota, dan Provinsi. Pelatihan ekonomi kerakyatan ini berlangsung selama 3 hari. Pendidikan politik ini salah satu, ingat dari manifesto kami, ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kami yang disebut dengan berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berperilaku budaya Indonesia. Nah, salah satunya ini pendidikan politik penggeraknya adalah di bidang ekonomi. Salah satunya inilah semua ini terkait ekonomi, politik, budaya yang membuat suatu kesatuan NKRI yang mengokohkan negara kesatuan Republik Indonesia dengan satu dasar yaitu Pancasila. Ide Bagus Soekarta menambahkan dalam hal penguatan ekonomi yang dilakukan oleh KGN Gerindra secara nyata diwujudkan dalam bentuk koperasi dan warung-warung. Koperasi dan warung ini telah terbentuk di pusat, sementara di Kabupaten, Kota, dan Provinsi Bali diharapkan terbentuk sebelum tahun 2017. Hal serupa juga diungkapkan Setting Komite KGN Gusti Ketut Puryarta. Menurutnya, materi yang diberikan kali ini bukan hanya pada teknis koperasi, tetapi juga lebih pada penguatan internal demi memperkuat kebersamaan, militansi, dan koordinasi dengan sesama anggota KGN dalam upaya pengembangan ekonomi kerakyatan hingga tingkat masyarakat. Bagaimana kita nanti bisa memberdayakan perekonomian kerakyatan seperti disampaikan oleh Pak Ketua tadi di tingkat basis. Ada sektor pertaniannya, ada sektor usaha kecil menengahnya, ada industri kecil rumah tangga, dan seterusnya. Itulah yang akan kita dampingi dan kita akan akomodir, kita akan terima mereka, kita akan bentuk warung-warung koperasi yang mirip dengan selama ini adalah dengan Alfamart, Indomaret, dan seterusnya. Kita akan buka macam itu, tapi ini berbasiskan rakyat. Jadi pemilikannya rakyat, tidak kepemilikan modal besar. Pelatihan yang dilaksanakan hingga 2 Oktober ini menghadirkan 3 pembicara, yakni Rizky Adam, Irfanul Islam, dan Setio Edi. Jenny dan Bayudi, Bali TV.